mahaluh thiqah, disikohkan oleh Maslamah dan disaduqkan oleh Abu Hatim dan Abu Daud As-Sijistani. Haddatsana Yazid wa huwa Ibnu Zurai' imam, dan Yazid periwayatannya dari gurunya Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi sangat kuat, dan di sini periwayatannya kepada Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi, maka sanadnya kuat. Dan siapa Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi yang meriwayatkan dari Qatadah? Murid Qatadah yang paling kuat juga, maka sanadnya di sini sahih. Berkata Qatadah, fa ammal yatima fala taqhar ay la tadlam, la taqhar ay la tadlam. Maka jangan engkau mendolimi anak yatim ini miskin. Mau mengadu kepada siapa jika didolimi? Dan telah datang juga tafsir dari tabi'i yang lain, dari Mujahid. Maka Mujahid seorang mufassir yang mengambil ilmu tafsir dari tuannya, karena Mujahid Ibnu Jabr bekas budak dari Ibnu Abbas, dibebaskan oleh Ibnu Abbas dan mengambil ilmu dari tuannya. Maka Mujahid pun berkata, fa ammal yatima fala taqhar ay la tugmishu wa la tuhkirhu. Maka jangan menghinakannya dan merendahkannya dan mengejeknya. Sama maknanya la tadlimhu, seperti ucapan Qatadah. Maka tafsir-tafsir seperti ini seperti dipelajari di ilmi usuli tafsir karya Ibnu Taimiyah. Jika kalian melihat kepada tafsir-tafsir salaf, ada perbedaan lafaz seperti di sini disebutkan oleh Qatadah la tadlim, jangan kamu mendalimi. Di sini la tugmishu wala tahkirhu, jangan kamu menghinakannya dan jangan kamu merendahkannya. Kita katakan sekarang, apakah ucapan Qatadah dengan ucapan Mujahid berbenturan, berbeda? Kita jawab tidak. Maka di ilmi usul tafsir, jika terjadi perbedaan dari segi lafaz dari para mufassirin, Qatadah dengan Mujahid, Mujahid bahkan dengan gurunya Ibnu Abbas, atau dengan Sa'id Ibnu Jubair, muridnya Ibnu Abbas yang lain, yang ahli tafsir juga, atau dengan yang lebih turun misalnya Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dari mufassir juga, atau Sufyan Ats-Tsauri, terjadi perbedaan lafaz. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, lihat dari perbedaan lafaz itu, hal mungkin al-jama', apakah mungkin kamu kumpulkan bimakna wahid? Seperti di sini, fala taqhar, ditafsirkan jangan mendolimi. Fala taqhar, kata Qatadah, jangan mendoliminya. Kata Mujahid, fala tugmishu wala tahkirhu, maknanya jangan mengejek, jangan merendahkan. Sama tidak dengan jangan mendolimi? Sama. Maka kalau begitu, jadikanlah dia itu sama, sehingga saling menguatkan. Maka tafsir Qatadah maknanya jangan mendolimi, tafsir Mujahid lebih tafsir, jangan menghinakan, menghina dari mendolimi, jangan membuat dia sedih dari kedoliman. Maka tafsir salaf di sini semuanya sama. Lalu tafsir Mujahid mahaluh, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, haddatsana Ibnu Humaid, dan dia Muhammad Ibnu Humaid Ar-Razi. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, maka para ulama di antara mereka ada yang mendhaifkan, bahkan syadid, ditinggalkan hadisnya. Dan di antara mereka ada yang memujinya. Dan yang memujinya di antaranya Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad mengatakan negeri Roy, dia Ar-Razi dari Roy, maka nisbahnya jadi Ar-Razi. Seperti Abu Hatim Ar-Razi, seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, dua imam dari Roy, nisbahnya jadi Ar-Razi. Maka negara Roy akan terus dalam keadaan mempunyai ilmu selama Muhammad Ibnu Humaid di sini masih hidup dan mengajar di sana. Ini ucapan Imam Ahmad. Maka bagaimana mau ditinggalkan hadisnya? Dia justru yang menghidupkan ilmu hadis di sana. Dan begitu pun dikatakan oleh Yahya Ibnu Ma'in, yang mana Yahya Ibnu Ma'in mutasyaddid.
Dia orang yang mutasyadid di dalam menjarah keras. Jika orang menyebutkan dia saduq, dia mengatakan dhaif. Jika orang mengatakan imam, dia katakan siqah saja. Jika orang kebanyakan mengatakan rawi ini siqah, dia menurunkannya kepada saduq, pas-pasan hadisnya. Ini kebiasaan Imam Ibnu Ma'in. Maka dilaqabi dengan dari mutasyaddidin fil jarh. Orang-orang yang lebih condong kepada menjarah daripada memuji. Bukan mu'tadil, bukan yang tengah-tengah. Seperti Imam Ahmad tengah-tengah, Imam Al-Bukhari tengah-tengah, Imam Muslim tengah-tengah, Imam Abu Zur'ah tengah-tengah. Adapun Yahya Ibnu Ma'in ma'ruf dengan Abu Hatim Ar-Razi. Keras. Kebanyakan semua orang mensikohkan, dia menurunkan. Labak sabihi. Hafalannya pas-pasan. Padahal orang yang lain ahlu jarhi wa ta'dil memujinya sampai kepada derajat imam, maka dia menurunkannya kepada derajat saduq, hasanul hadis dan sebagainya. Maka apa kata Yahya Ibnu Ma'in? Disebutkan oleh Yahya Ibnu Ma'in tentang Muhammad Ibnu Humaid ini bahwa dia itu adalah thiqah, laisa bihi ba's. Maka dia rawi yang thiqah, bisa diambil hadisnya. Maka dari sini wallahu a'lam, para ulama yang mendoifkan, bahkan keras sebagian mengatakan ditinggal hadisnya, kok bisa dipuji oleh Imam Ahmad dan Yahya Ibnu Ma'in yang keras, pelit untuk memuji, disebutkan malah dia thiqah. Maka poin-poin seperti ini butuh diperhatikan. Maka wallahu a'lam, rawi ini mukhtalafun fih, maka kita pandang bahwa rawi ini tidak sampai kepada derajat dhaif. Dari ucapan-ucapan yang miring atas dia bisa kita katakan turun dari derajat thiqah menjadi saduq hasanul hadis wallahu a'lam. Maka Muhammad Ibnu Humaid, gurunya Imam At-Tabari, di sini dalam keadaan saduq hasanul hadis. Kemudian meriwayatkan dari Mihran, dan telah kita lewati Mihran di pelajaran yang lalu. Mihran Ibnu Abi Amr ataupun Ibnu Abi Umar. Yang mana Mihran Ibnu Abi Umar? Di daurah masih ngantuk kau, bangun. Berdiri. Lari. Biar peserta daurah yang di luar sana tahu. Lari. Ada di sini orang ngantuk, tiap pelajaran fajar ngantuk, dan kita suruh lari, memutari masjid. Maka insya Allah tiap tahun, tiap hari dia lari. Orang lain jadi ustadz, dia jadi akabri, atau masuk akpol, akademi polisi, jadi mungkin kelak akan jadi kombes, komandan besar, atau kompol, komandan polisi, atau AKBP, jadi Kapolres di Darmasraya. Bisa jadi, karena banyak tiap hari pelajaran fajar lari. Allahul musta'an. Udah saya bilang kopi mana kopi? Puasa hari Kamis. Akhir insyaallah. Terkenal dah di sini. Para putri-putri mungkin ngantri pingin nikah nanti dilamar. Karena kakinya kuat. Kita butuh yang kakinya kuat. Akhir insyaallah. Maka Mihran Ibnu Abi Umar di sini rawi yang thiqah, disikohkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan yang lainnya. Maka dia rawi yang thiqah ataupun saduq hasanul hadis. Adapun Yahya Ibnu Ma'in dan Abu Hatim dua-dua rawi yang dua muhadis yang jarahnya sangat keras, malah memujinya. Maka Mihran di sini wallahu a'lam thiqah ataupun saduq hasanul hadis. Maka sanadnya haddatsana Ibnu Humaid, Muhammad Ibnu Humaid, haddatsana Mihran, dan dia tadi saya bilang antara thiqah dengan saduq, an Sufyan, an Mansur, an Mujahid. Ini sanadnya. Dan Sufyan Imam Ats-Tsauri, dan Mansur huwa Ibnul Mu'tamir, thiqah juga, dari Mujahid. Maka sanadnya bersambung kepada Mujahid. Dan tadi kami sebutkan bahwa Mujahid mengatakan fala takhar fala
tugmishu, jangan menghinanya. Wala takhirhu, jangan membuat dia qahr, membuat dia marah, membuat dia sedih. Jangan. Maka inilah tafsir salaf dari Qatadah dan dari Mujahid, yang kedua sanadnya sahih, yang mana bisa dikumpulkan, disatukan maknanya larangan untuk mendolimi orang-orang yatim. Maka mungkin kita cukupkan kajian kita di sini di ayat yang ke-9. Maka tinggal 2 ayat lagi. Maka kalau begitu alhamdulillah cukup waktu 3 hari, karena sekarang tinggal 2 ayat. Paling sedikit nanti malam ada waktu tersisa, dan nanti malam berarti masuk ujian. Maka saya ingatkan untuk ikhwah yang hadir di sini, santriwati dan para santri, ujiannya di sini lisan. Untuk para santri kita berikan soal-soal lisan seperti ayo bangun baca qiraah ad-duha dengan qiraah al-Kisai. Nanti malam insyaallah seperti itu. Qiraah Hafs, qiraah Wars an-Nafi', qiraah Aduri an Abi Amr, baca. Ataupun a'rib, di i'rab jumlah fa'ammal yatima fala taqhar, la di sini apa dan sebagainya. Itu ujian bagi yang hadir di sini, dan bagi para banat santriwati diujikan oleh ustadzat-ustadzatnya untuk mentasmi, ditasmi surat ad-duha-nya. Dan untuk yang online, maka kita memberikan soal khusus di grup Ma'had Muqbil Al-Wadi'i seperti kuis. Maka kita berikan untuk 1 ayat ada 3 pertanyaan, maka ada 11 ayat, sekian pertanyaan mungkin. Nah, dari situlah kita akan menilai kalian dan memberikan setelah itu syahadah. Dan syahadah yang ada pada kita nanti kita cap dan kita tanda tangani. Dan di dalam syahadah itu tertulis bahwa Ma'had Muqbil Al-Wadi'i juga ditazkiyah oleh Asy-Syaikh Ahmad Bazmul hafizahullah, sehingga ma'had ini dari 7 ma'had yang lainnya diketahui oleh ulama ahli sunnah di Saudiyah. Dan insya Allah akan membantu bagi ikhwah yang ingin belajar di University Islam Madinah ataupun bahkan ke Yaman dengan mendapatkan syahadah-syahadah. Dan itu akan lebih menunjang belajar kalian. Terutama nanti di Yaman dibawa, dilihat oleh Syekh Fulan dari Sahibul Markaz. Kamu telah menghafal Al-Quran di sana, di Ma'had. Kamu telah menghafal matan demikian. Dan kamu ternyata telah mempunyai qiraah Wars, qiraah Hafs, dan qiraah Al-Kisai. Telah hafal dengan qiraah ini. Menunjang untuk belajar lebih dalam. Jadi nanti kalian di Yaman sudah mempunyai bekal ilmu hadis, juga nanti akan ada daurahnya ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu usul, semua cabang-cabang ilmu insya Allah kita berikan daurah-daurah. Maka nanti kalian belajar di sana sudah mempunyai modal, sehingga di saat belajar di sana pun nanti didukung, diarahkan oleh para masyayikh di sana untuk memperkuat ilmu demikian dan demikian. Walhamdulillah. Kesimpulannya, ujian untuk ikhwah yang ikut online kita kirim